Bulan puasa semuanya puasa, tapi saya nggak puasa. Saya nggak puasa. Nggak pernah pakai hijab, nggak ada. Kejadian saya tuh kecelakaan, koma ya Bi ya, nggak sadar. Bulan puasa, 1 minggu lagi mau lebaran. Belum sadar, terus saya pulang ke rumah, saya buka HP Al-Fatihah. Saya dengerin terus Al-Fatihah. Saya udah bilang kalau saya sembuh, saya akan sholat. Tuh, alhamdulillah saya bisa jalan, saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa. Nama Cinanya Afong. Keluarga saya semuanya Islam. Ya, mualaf. Kalau mama saya udah nggak ada lagi. Mama saya udah ke umroh. Ya, dia sering saya dulu ngintip dia sholat. Dia sering tegur saya sholat. Saya tuh nggak ada niat mau sholat. Belum ada niat tuh mau sholat, mau apa, dibilang ngaji. Terus keluarga saya bilang, coba kamu ngaji. Saya nggak bisa. Mau baca apa, saya bilang. Mau baca apa, saya bilang, kan ngaji. Apalagi sholat. Ambil uduk pun saya nggak ngerti cara ambil uduk tuh macam mana. Saya nggak tahu caranya. Bulan puasa semuanya puasa, tapi saya nggak puasa. Saya nggak puasa. Nggak pernah pakai hijab, nggak ada. Nggak. Pas kejadian saya tuh kecelakaan, koma ya Bi ya, nggak sadar. Bulan puasa, 1 minggu lagi mau lebaran. Koma, nggak sadar, nggak tahu. Udah ditangiskan anak-anak saya, tangiskan semua, nenek saya, tuh bibi saya tangiskan, semuanya udah. Pak Ibas semuanya ada tahu. Gitu. Terus lebaran saya di rumah sakit, belum sadar. Terus saya pulang ke rumah, saya buka HP Al-Fatihah. Saya dengerin terus Al-Fatihah. Ya, menantu saya tuh lah bimbing saya bawa jalan setiap pagi. Saya tuh nggak bisa pakai pempes apa di rumah tuh. Tuh menantu saya bimbingin saya, anak-anak saya tuh dibilang, "Ma, pakai hijab. Mama kalau kemana harus pakai hijab." Iya, saya bilang. Terus sewaktu guru ngaji yang tadi Aulia tuh, guru ngaji saya tuh, yang tadi tuh, "Teh, ngaji yuk, sholat," kata dia. Terus saya nggak ngerti cara ambil uduk macam mana. Saya ambil uduk, saya sholat, saya ikutin gitu. Terus udah sholat, udah bisa. Nanti saya bilang sama anak saya, "Mama mau sholat berapa rakaat?" Saya tanya. Katanya sekian. Terus mau baca apa? Saya kan nggak ngerti cara bacanya. Terus saya telepon guru ngaji Aulia yang tadi itu, guru ngaji. Saya kepingin sholat berapa rakaat? Ini kan pada asar, dia bilang 4 rakaat. Terus berdiri, bacanya apa? Saya baca Al-Fatihah. Niat, saya bilang kan niat saya mau sholat Johor 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya baca Al-Fatihah. Terus baca Al-Fatihah. Terus tuh berzikir, dia bilang berzikir tuh baca apa? Saya kan nggak ngerti zikir. Katanya harus berzikir, dia bilang. Berzikir lah saya tuh. Allahu Akbar 33 kali kan? 33 kali, alhamdulillah saya berzikir. Terus saya kalau udah sholat tuh tenang. Terus saya tuh ya berdoa minta kesembuhan. Saya udah bilang kalau saya sembuh, saya akan sholat. Tuh, alhamdulillah saya bisa jalan, saya sembuh. Saya sholat. Pokoknya waktu tuh nggak tinggal subuh, saya tetap bangun sholat 2 rakaat. Ini subhanallah dokter, Ustaz, dikatakan ada pendarahan di otak, tapi anak menantu juga minta mujizat dari Allah. Ya. Atau tidak ada gegar otak, Ustaz? Enggak ada. Tiba-tiba enggak ada apa-apa. Ya. Enggak ada. Terus sekarang benar. Itu suruh operasi. Ya. Kami nggak mau. Itulah mujizat dari Allah, saya bilang. Mujizat, mungkin teguran saya kali ya. Awalnya dicek tuh ada pendarahan Bu ya? Iya. Iya kan? Di scan ya kan? Di CT scan itu ada 3 kali.
3 hari. Saya sampai sekarang tuh nggak tahu kejadian tuh macam mana tuh, nggak tahu. Mukjizat Allah sih. Scan pertama pendarahan, CT scan kedua mulai, kan saya bilang obat dulu, jadi mulai berkurang. Jadi katanya Antonius bilang suruh operasi, nggak tahu pengangkatan mungkin yang ini kan, pendarahan ini. Saya sama suami itu nggak mau, karena kan resiko kalau udah kepala ini dioperasi kan resikonya besar, taruhan nyawa juga. Nggak mau, jadi udah sambil kita berdoa, sambil obat pun nggak terlalu kami teruskan terus menerus. Obatnya banyak dibuang saya. Efek. Iya betul. Ujung-ujungnya CT scan ketiga tuh alhamdulillah Hilang ya, nggak ada. hilang. Ya hilang, saya tuh heran, hilang. Saya tuh bawa sholat. Saya niat, saya bilang sama guru ngaji, saya kepingin sholat tahajud, minta kesembuhan. Saya tuh jam 2 subuh, jam 3 saya sholat tahajud 2 rakaat. Saya minta kesembuhan, minta ampun pada Tuhan. Ampunin dosa-dosa saya. Saya minta kesembuhan, minta kesehatan, saya bilangkan. Minta ampun, ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya masa silam. Beli saya kesehatan, kesembuhan. Saya minta panjangkan umur saya. Saya bilang, alhamdulillah saya sekarang bisa pergi pengajian, di mau jalan, di rumah bisa saya ngaji, ada guru ngaji datang ngaji. Sekarang saya udah bisa jualan. Saya sekarang udah jualan. Sehat ya. Udah sehat, alhamdulillah, udah. Sama sekali nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan pakai pempes. Dulu ibu komanya berapa hari bu? Berapa bulan ya kan? Oh, Beda. berapa bulan? Operasi kalau komanya tuh ada sekitar nggak sadar tuh hampir seminggu. Tapi dirawat di rumah sakit itu sebulan lebih. Sebulan lebih. Di Antonius itu 2 minggu lebih. 14 hari atau 16 hari di Antonius. Di Sudarso sebulan lebih di Sudarso. Yang lama di rumah. Ya di rumah udah lama lah, pasti lama perawatan di rumah, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, iya. Itu menantu yang ajar saya jalan. Setiap dia, mak bangun ya kita jalan. Di sini saya jalan ke depan, dari depan saya jalan sama cucu. Saya jalan, nggak pernah pergi terapi. Saya jalan. Terus kalau udah pulang saya jualan, saya rendam air panas kaki saya. Sama serai, sama jahe. Itulah dia. Minum vitamin. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Itu mungkin teguran kali mujizat. Saya janji saya harus pakai hijab, saya nggak akan buka. Kecuali saya di rumah. Baru saya buka. Kalau jualan saya tetap pakai gini. Ini udah waktunya sholat, saya tuh bimbang. Biarpun saya jualan, saya bilang sama tuh keponakan, saya mau sholat ya, iya. Biar ada pembeli, tunggu saya selesai sholat, baru saya. Dulu saya nggak pernah puasa, tahun kemarin pas saya puasa 26 hari, nggak sampai 10, karena sariawan. Itu baru sembuh. Tahun inilah saya bisa kumpul sama keluarga, lebaran. Kalau tahun kemarin saya lebarannya di rumah sakit. Saya tuh lihat semua keluarga kan lebaran tuh ngumpul ramai-ramai. Terus ada anak saya bilang, "Ma, pakai hijab lah, Ma." Anak saya bilang, "Pakai hijab, Ma, puasa, Ma." Terus saya janji, saya bilang kan, saya akan berusaha pakai hijab. Terus adik saya tuh kalau ada halal bihalal kayak maulid, dia bilang, "Ini pergilah sana." Nah, dia bilang, "Pantas nggak pergi masjid?" "Enggak," saya bilang. Enggak. Berarti itu ya makanya apa? Berarti ibu asalnya orang mana bu? Saya Batang Tarang, Oh, orang Cina Batang. Daya. Cina Daya. Cina Daya juga. Iya. Sama kayak Bu Jessica Iya. Cindai. Cina Jawa. Oh, ibu Cina Jawa, Jawa. iya. Saya Cina Jawa. Iya. Bisa Jawa bu? Bisa. Bisa Jawa? Ya. Kalau suami saya Cina Daya, Oh, ibu Cina Jawa. saya Cina Jawa. Masya Allah, banyak blasterannya.
Oh iya, berarti Pan udah bisa sekarang, udah bisa ngaji ya? Udah bisa ngaji belum sekarang? Sampai ke Masih ikro. masih ikro. Masih. Berapa Bu sekarang? Sampai ke dah. Abadan. Aba. Abatan. Oh, Dah. masih. Kemarin kan saya tuh kadang tuh ingat, lupa tuh. Ingat, iya. Tapi tiap hari itu ada ngaji, nanti guru ngaji kita Haulia tuh ke warung. Saya kan jualan ikut kakak. Nanti dia ke warung. Habis asar, habis sholat apa, nanti saya kadang tuh kepingin saya ditandain A, ba, ta, sa. Ditandain, saya tandain. Saya tuh kadang tuh belajar sendiri di kamar. Kalau berzikir saya udah ngerti. Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tertidur. Kalau pikiran kita tuh nggak tenang, saya tuh berzikir. Berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai 33 kali. Nanti tenang pikiran tuh. Kok bagus gitu, kumpul sama keluarga gitu. Ya bagus gitu. Saya lihat tuh. Saya punya teman saya kan kebanyakan Cina. Dia bilang, kamu mau masuk Islam? Iya, saya bilang. Teman saya, kamu tahu nggak tuh Islam tuh sembayangnya apa di dinding? Enggak apa, saya bilang. Teman-teman saya itu sembayangnya dinding bisa. Maka sekarang teman-teman saya bilang, kamu udah berubah Lisa, udah pakai hijab, kata dia. Iya, saya bilang. Dia udah pakai hijab. Apa yang bikin ibu kuat pengen masuk Islam padahal udah ngomongin kayak gitu sama teman ibu Islam tuh mbah dinding? Gimana cara ibu nyari pembenarannya gitu? Tapi saya akan hati, dari hati. Sekarang aja kalau saya belum sholat tuh hati saya tuh nggak tenang. Itu doanya pendek-pendek. Saya tetap taruh buku satu. Doanya dulu. Al-Fatihah dulu kan. Ini 4. Saya dulu nggak ngerti. Telepon dulu berapa rakaat. Tapi saya udah ingat 4 rakaat. 4 rakaat nih. Saya udah ngerti. Nanti doa pendek. Saya tuh taruh buku. Doanya oh ini. Ya. Sekarang tuh lupa. Ya. Mungkin teguran kali kemarin saya kecelakaan tuh, teguran saya harus bertobat, harus banyak gitu ibadah. Sekarang saya udah bilang saya tua, saya hanya cari uang untuk ibadah, saya hanya cari untuk ibadah. Bener. Ayo teman-teman mualaf, semangat ngaji, semangat sholat, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat. Nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.